Jadi, sebelum ada bukti yang valid, berhentilah membuat klaim-klaim sepihak yang menyesatkan bagi dunia ilmu pengetahuan. Saya pernah dimention oleh beberapa orang untuk menanggapi salah satu video dari channel Aris Farah yang membuat klaim menarik tentang hubungan Isaac Newton dan para ilmuwan muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Al-Haytham, dan Al-Battani. Video short dengan judul Isaac Newton, Jiplak Penemuan Ilmuwan Arab, sudah ditonton oleh ratusan ribu orang. Dan dalam video itu dikatakan bahwa konsep gravitasi sebenarnya sudah dipahami oleh Al-Biruni, salah satu ilmuwan muslim 600 tahun sebelumnya. Dan Newton hanya mengembangkan ide tersebut. Selain itu mereka juga mengklaim bahwa Newton belajar dari karya-karya ilmuwan muslim lainnya seperti Ibnu Al-Haytham dan Al-Battani. Well, apakah klaim ini punya bukti historis yang valid? Apakah gravitasi benar-benar ide yang sudah ada sejak zaman Al-Biruni? Dan apakah Newton benar-benar belajar dari ilmuwan muslim seperti Ibnu Al-Haytham dan Al-Battani? Ataukah ini hanyalah narasi yang sengaja dibumbui dalam mengenang romantisme kejayaan masa lalu? Atau jangan-jangan video ini hanya dibuat untuk menarik atensi dari umat muslim di Indonesia? Kita akan bahas satu persatu klaim mereka dengan mengacu pada berbagai sumber yang kredibel. Kita juga akan bahas konsep collective learning, bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dari generasi ke generasi. Dan yang paling penting adalah bahwa apakah ilmuwan muslim benar-benar berkontribusi terhadap teori yang digagas oleh Isaac Newton. Rin, lo tau nggak sih, kalau Isaac Newton yang terkenal dengan teori gravitasi, ternyata konsep gravitasi sudah dipahami oleh ilmuwan muslim 600 tahun sebelumnya, yaitu oleh Al-Biruni. Hah, serius? Di awal video, mereka menyebutkan bahwa konsep gravitasi sudah dipahami oleh Al-Biruni sekitar 600 tahun sebelumnya. Well, tentu saja ini adalah klaim yang sangat menarik dan perlu kita telaah lebih dalam sebelum kita memutuskan menerimanya mentah-mentah. Tentu saja ini adalah video short, jadi saya menyadari bahwa banyak hal yang tidak dibahas secara lebih detail dan mendalam di sini, yang bisa saja itu menimbulkan kesalahpahaman. Nah, kalau kita baca paper dengan judul The Exploration of Gravity karya Joe Sparks, kita memang menemukan bahwa Al-Biruni memiliki gagasan bahwa benda-benda langit juga memiliki semacam gaya tarikan gitu. Namun konsep ini masih dalam bentuk spekulasi filosofis. Dan jika kita lihat sejarah perkembangan ilmu gravitasi, pemikiran tentang gravitasi atau gaya tarik-menarik antara benda-benda itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles misalnya itu berpendapat bahwa benda itu jatuh karena tertarik ke pusat alam semesta, yang menurutnya adalah bumi. Sementara itu, Brahmagupta di India pada abad ke-7 telah menyebut bahwa benda tertarik ke bumi karena ada suatu gaya, meskipun belum dalam konteks gravitasi universal. Dan Al-Biruni adalah salah satu ilmuwan yang juga membahas konsep ini. Jadi ternyata Al-Biruni di sini bukan merupakan orang pertama yang membahas tentang konsep gravitasi. Kalau kita merujuk pada paper yang ditulis oleh Joe Sparks mengenai The Exploration of Gravity. Nah, saya akan bahas mengenai sejarahnya lebih detail di video berikutnya. Hah, serius? Jadi Newton cuma ngembangin ide yang sudah ada sebelumnya? Iya, Rin. Mereka mengatakan bahwa Newton itu hanya mengembangkan ide yang sudah ada sebelumnya dari Al-Biruni. Well, sekilas ini terdengar masuk akal karena memang sains itu berkembang dari generasi ke generasi. Tetapi jika kita telaah lebih dalam, berdasarkan paper dengan judul Between the Rose and the Shoulder of Giants, tidak ada bukti bahwa Newton pernah membaca atau setidaknya itu mengutip karya-karya dari Al-Biruni atau ilmuwan muslim lainnya. Namun, perlu diingat bahwa ini tidak berarti kontribusi ilmuwan muslim sebelumnya itu tidak penting. Konsep collective learning yang dijelaskan dalam artikel Standing on the Shoulder of Invisible Giants yang ditulis oleh Eman M. L. Sheikh menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang melalui interaksi lintas zaman dan lintas budaya. Para ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler itu mengembangkan gagasan mereka tentang gerak planet sebelum Newton merumuskan hukum-hukum geraknya. Menurut Eman, salah satu masalah besar dalam sejarah sains itu adalah bagaimana pengetahuan itu tersebar. Banyak sekali manuskrip dari ilmuwan muslim yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan mungkin saja itu berpengaruh pada ilmuwan Eropa.
Namun, yang jadi pertanyaannya adalah apakah Newton secara langsung belajar atau setidaknya terinspirasi dari karya-karyanya Al-Biruni? Jawabannya sampai saat ini belum ada bukti valid yang menunjukkan hal itu. Seperti yang dijelaskan dalam paper Between the Rose and the Shoulder of Giants, Newton memang membangun teorinya berdasarkan penelitian sebelumnya, tetapi nama Al-Biruni tidak muncul sama sekali sebagai referensi langsung dalam catatan Newton. Al-Biruni menjelaskan bahwa bumi menarik benda di sekitarnya meski belum pakai istilah gravitasi. Dia bahkan Mereka menyebut bahwa Al-Biruni menjelaskan konsep bumi menarik benda-benda di sekitarnya meskipun belum menggunakan istilah gravitasi. Nah, pernyataan ini benar tuh. Dalam artikel The Science of Al-Biruni disebutkan bahwa Al-Biruni itu memang memiliki gagasan bahwa benda-benda di sekitar kita itu akan selalu jatuh ke arah bumi. Namun kita harus tahu bahwa ternyata sebelum eranya Newton, sudah ada banyak tokoh yang juga membahas konsep gravitasi ini. Aristoteles, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menganggap bahwa benda jatuh karena sifat alaminya. Seperti halnya Al-Biruni yang juga menyebut bahwa benda memiliki kecenderungan untuk bergerak ke bawah. Jadi ternyata ada kesamaan antara gagasan Aristoteles dengan Al-Biruni di sini mengenai konsep gravitasi. Nah, dalam artikel The Science of Al-Biruni, kita bisa lihat bahwa Al-Biruni ini memang punya pemahaman yang luar biasa tentang ilmu pengetahuan Yunani kuno. Dia mempelajari banyak karya-karya ilmuwan Yunani, bahkan dia mempelajari langsung dari teks aslinya gitu. Ternyata beberapa di antara teks yang dia baca adalah fisik, metafisik, dekailo, dan meteorologi karya Aristoteles, serta karya-karya Euclid dan Archimedes. Selain itu, dia juga mempelajari Almagest, buku terkenal dari ahli matematika dan astronomi, yaitu Ptolemy. Jadi, bisa dibilang bahwa Al-Biruni ini bukan cuma mengembangkan ilmunya sendiri gitu, tapi juga menggali banyak pengetahuan dari para ilmuwan besar sebelum zamannya. Tidak heran konsep gravitasinya itu mirip-mirip dengan konsep gravitasinya Aristoteles. Karena memang berdasarkan paper ini, dia ternyata banyak belajar dari karya-karyanya Aristoteles. Jadi dalam konteks ini, ide mengenai gravitasi harusnya sudah ada sejak zaman Aristoteles gitu, bukan hanya di zaman Al-Biruni. dia bahkan menghitung radius bumi dengan sangat akurat. Newton Well, tentu saja bagian ini benar adanya. Al-Biruni memang berhasil menghitung radius bumi dengan menggunakan metode trigonometri yang luar biasa akurat. Berdasarkan artikel The Science of Al-Biruni, ia ternyata menggunakan metode pengukuran sudut dari puncak gunung untuk menghitung jari-jari bumi, dan ternyata hasil yang beliau dapatkan itu hanya meleset sekitar 2% dari angka radius bumi yang kita ketahui saat ini. Hal ini tentu saja merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, yang patut kita apresiasi gitu. Karena hal ini menunjukkan betapa hebatnya ilmuwan muslim yang satu ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa keakuratan ataupun ketepatan hasil perhitungan jari-jari bumi yang dilakukan oleh Al-Biruni sangat bergantung pada keakuratan nilai sinus yang ia gunakan dalam rumus trigonometri. Nah, dalam paper The Science of Al-Biruni juga dikatakan bahwa beliau ini kemungkinan besar memperoleh nilai sinus ini dari berbagai sumber matematika dari India, yang pada masa itu sudah memiliki pengembangan trigonometri yang cukup maju. Jadi perlu diingat bahwa tanpa fungsi sinus yang dikembangkan oleh orang-orang India, hasil perhitungan Al-Biruni bisa saja lebih meleset dari nilai sebenarnya. Tapi sekali lagi, biar bagaimanapun, kita harus akui kemampuan ilmuwan muslim yang satu ini. Di tengah keterbatasan teknologi saat itu, dia mampu melakukan hal-hal yang sangat luar biasa yang melampaui orang-orang pada zamannya. Sekali lagi, good job for Al-Biruni. akurat. Newton juga belajar dari karya ilmuwan muslim lainnya seperti Ibnu Al-Haytham dan Al-Bantani yang memberikan dasar tentang fisika dan astronomi. Nah, ini bagian yang menarik nih. Kata mereka, Newton juga belajar dari ilmuwan muslim seperti Ibnu Al-Haytham dan Al-Bantani. Nah, kalau kita baca artikel The Missing Link yang juga ditulis oleh Eman, kita menemukan bahwa memang ada ilmuwan muslim seperti Al-Tusi dan Ibnu Al-Satir yang teorinya memiliki kemiripan dengan model heliosentris Kopernikus. Tapi ternyata Kopernikus itu tidak mengutip sama sekali nama dari dua ilmuwan ini dalam karyanya. Dia justru malah mengutip nama Al-Bantani. Lalu pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan Newton? Dari artikel ini juga kita bisa lihat bahwa
Kopernikus itu merupakan salah satu ilmuwan yang menginspirasi dua ilmuwan legendaris seperti Galileo dan Kepler. Kemudian Galileo dan Kepler menginspirasi Newton dalam merumuskan hukum-hukum geraknya. Jadi kalau kita tarik benang merah, maka mungkinnya bisa dikatakan bahwa Newton itu sedikit banyak terpengaruh meskipun secara tidak langsung oleh karya-karyanya Al-Battani. Karena berdasarkan sanad keilmuan, mulai dari Galileo dan Kepler, kemudian ke Kopernikus, dan pada akhirnya ke Al-Battani gitu. Jadi perlu diingat bahwa meskipun Ibnu Al-Haytham dan Al-Battani punya kontribusi besar di bidang optik dan astronomi, tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan kalau Newton itu belajar secara langsung ataupun setidaknya terinspirasi dari karya-karya Ibnu Al-Haytham dan Al-Battani. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak ide dari ilmuwan muslim yang sampai ke Eropa lewat proses penerjemahan dan pengembangan lebih lanjut. Misalnya kitab Al-Manazir karya Ibnu Al-Haytham, buku yang membahas tentang optik dan cahaya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sains di Eropa. Tapi meskipun konsep-konsepnya itu membantu perkembangan teori cahaya, tidak ada bukti konkret kalau Newton itu pernah baca atau terinspirasi langsung dari karya-karyanya Ibnu Al-Haytham. Newton itu melakukan penelitian optiknya secara mandiri, termasuk eksperimennya dengan prisma yang membuktikan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Dari paper dengan judul Between the Rose and the Shoulder of Giants, Newton memang terinspirasi dari ilmuwan sebelumnya, tetapi lebih banyak dari Galileo, Kepler, dan Descartes. Jadi sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ilmuwan muslim sebelumnya, meskipun Ibnu Al-Haytham memang memiliki kontribusi besar dalam optik, kemudian Al-Battani dalam astronomi, ternyata tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Newton itu secara langsung mengutip ataupun terinspirasi dari karya-karyanya ilmuwan muslim seperti Ibnu Al-Haytham dan Al-Battani. Tapi sekali lagi, bagi teman-teman, lebih khususnya channel Arisfara, yang mungkin punya referensi yang lebih kredibel mengenai ini, ya kalian bisa berbagilah supaya kita bisa memperkaya referensi kita tentang sejarah ilmu pengetahuan gitu. Newton sendiri bilang dia berdiri di atas bahu raksasa, menghormati ilmuwan sebelumnya. Jadi, mereka juga mengklaim bahwa ketika Newton mengatakan, "If I have seen farther, it is by standing on the shoulder of giants." Kalau kita lihat konteks video mereka, maka standing on the shoulder of giants ini merujuk pada ilmuwan muslim seperti Ibnu Al-Haytham dan Al-Battani. Namun kalau kita baca artikel Between the Rose and the Shoulders of Giants, maksud dari pernyataan Newton itu lebih merujuk pada ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe, Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan René Descartes. Dan sekali lagi tidak ada ilmuwan muslim yang disebutkan di situ. Jadi gravitasi sebenarnya bukan ide baru, tapi hasil pemikiran lintas zaman dan budaya. Wah, jadi ilmu itu benar-benar hasil kerjasama banyak orang ya, bukan cuma satu tokoh terkenal aja. Tepat banget, Ria. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Sains itu memang berkembang lintas budaya, dan banyak ilmuwan dari berbagai peradaban berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya kalau kita baca artikel Standing on the Shoulders of Invisible Giants, itu disebutkan bahwa kita itu masih punya banyak sekali raksasa yang tak terlihat, yang mungkin saja berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, tetapi belum banyak diakui dalam sejarah gitu. Namun dalam kasus gravitasi, Newton itu melakukan sesuatu yang sangat revolusioner, yaitu tidak hanya belajar dari ilmuwan sebelumnya seperti Kepler dan Galileo, tetapi dia juga berhasil merumuskan hukum-hukum geraknya secara matematis yang dapat diuji secara eksperimen gitu. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa jika memang benar dan ada bukti historis yang benar-benar valid bahwa Newton itu menggunakan ataupun mengembangkan ide-ide dari ilmuwan muslim sebelumnya, maka cepat ataupun lambat dunia pasti akan mengakui hal itu. Sebagaimana dunia mengakui kontribusi besar ilmuwan Islam semasa The Golden Age of Islam. Nama-nama seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Haytham itu diabadikan dalam sejarah ilmu pengetahuan dan diakui kontribusi mereka dalam sains gitu. Bahkan beberapa nama bintang itu masih menggunakan istilah Arab sampai saat ini. Jadi, sebelum ada bukti yang valid, berhentilah membuat klaim-klaim sepihak yang menyesatkan bagi dunia ilmu pengetahuan. Jadi gini, buat teman-teman yang sering mengglorifikasi kejayaan The Golden Age of Islam, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan sama-sama gitu. Bagaimana sebenarnya kontribusi umat Islam dalam dunia sains saat ini?
Tidak bisa dipungkiri, peradaban Islam pernah mengalami masa keemasan di mana para ilmuwan muslim itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa besar dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, kedokteran, hingga filsafat. Namun apakah kejayaan itu masih terus berlanjut atau justru sudah lama tertinggal? Jika kita melihat perkembangan sains dan teknologi modern, ternyata dunia Islam itu kini jauh tertinggal dibandingkan dengan dunia Barat. Kenapa bisa seperti itu? Apa faktor utama yang membuat peradaban yang dulu begitu maju dalam ilmu pengetahuan, kini justru mengalami degradasi? Mari kita lihat fakta. Jika memang ada hubungan langsung antara sains dan kitab suci, maka seharusnya kita bisa melihat banyak ilmuwan muslim yang meraih penghargaan bergengsi seperti Nobel Prize dengan penelitian yang terinspirasi langsung dari kitab suci gitu. Tapi apakah itu yang terjadi? Bahkan Abdus Salam, satu-satunya ilmuwan muslim yang meraih Nobel di bidang fisika, tidak pernah mengatakan bahwa teorinya tentang gaya elektrolema terinspirasi dari kitab suci. Dia ini memang beragama Islam, tetapi dari aliran Ahmadiyah, yang bahkan tidak diakui oleh mayoritas muslim. Namun karena dia secara teknis seorang muslim, maka jumlah ilmuwan muslim penerima Nobel bertambah menjadi sedikit lebih banyak, yakni 0,8% kalau nggak salah ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan saat ini? Apakah kita akan terus hidup dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu dan sekedar berbangga diri dengan sejarah yang ada? Ataukah kita mulai bertanya, bagaimana caranya agar dunia Islam kembali berkontribusi nyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Well, tentu saja tidak ada salahnya dan bahkan sah-sah saja jika kita terus membanggakan pencapaian nenek moyang kita. Tapi pada saat yang bersamaan, akan jauh lebih bijak jika kita mulai sadar betapa pentingnya sains dan membangun kembali budaya ilmiah yang kuat di kalangan umat muslim. Jika peradaban Islam dulu yang penuh dengan keterbatasan, itu bisa melahirkan para ilmuwan hebat seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Al-Haytham, Ibnu Sina, dan Al-Biruni, dan lain sebagainya, lantas kenapa sekarang kita tidak bisa? Padahal kita hidup di era informasi di mana semua orang bisa bebas mengakses apa saja dalam waktu hitungan detik. Well, ini bukan sekedar pertanyaan akademis, tetapi tantangan bagi kita semua untuk kembali menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari identitas peradaban umat manusia.